Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi kembali dengan Ustazah Kiki. Ustazah Kiki hari ini akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Lalu nanti Ustazah Kiki akan menjelaskan cara membacanya beserta dengan tajwidnya. Dan Ustazah Kiki juga akan menerangkan makna atau isi kandungan dari Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, sebelum Ustazah Kiki membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, perlu kita ketahui bersama ya teman-teman, bahwa Surat Al-Baqarah ini artinya adalah sapi betina. Nah, Surat Al-Baqarah adalah termasuk surat Madaniyah, yang artinya Surat Al-Baqarah tersebut diturunkan di kota Madinah. Surat Al-Baqarah juga terdiri dari 286 ayat, dan isi kandungannya berbagai macam pembahasan. Salah satunya yaitu tentang puasa yang akan kita bahas hari ini, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 183. Sekarang Ustazah Kiki akan membacakan dulu ya Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Disimak ya teman-teman ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu tadi adalah bacaan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Nanti anak-anak semuanya juga boleh sekali mencoba untuk membaca seperti Ustazah Kiki tadi ya. Nah, sekarang Ustazah Kiki akan menjelaskan cara membacanya beserta dengan tajwidnya. Diperhatikan ya teman-teman ya. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Di situ ada ya ayyuha, ada alif dan ada harokat layarnya. Nah, bacaan tersebut dinamakan dengan bacaan mad jaiz munfasil. Nah, kenapa kok dinamakan mad jaiz munfasil? Karena di situ ada hamzah yang terpisah dengan mad tabi'inya dan dibaca panjang selama 6 harokat. Jadi bacanya harus panjang. Ya ayyuhalladzina amanu. Seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya ada alladzina. Itu dinamakan dengan alif lam syamsiyah ya. Alladzina, zina di situ ada ya sukun panjangnya 2 harokat dinamakan dengan mad tabi'i. Amanu ada alif dan ada harokat panjangnya di situ. Nah, itu dinamakan dengan mad badal. Badal itu artinya pengganti. Nah, itu adalah penggantinya hamzah. Jadi harus dibaca 2 harokat. Panjangnya 2 harokat ya. Manu di situ ada waw sukun lagi, kita namakan dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kalimat selanjutnya, kutiba alaikumusiyam. Kutiba dibaca biasa ya. Alaikumusiyam, ada asyam, alif lamnya sama seperti tadi dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Lamnya tidak boleh dibaca, tapi langsung masuk ke huruf setelahnya, yaitu huruf shad. Jadi bacanya alaikumusiyam. Tuh ya. Lalu ada ya panjang, ada alifnya. Nah, itu juga 2 harokat panjangnya dinamakan dengan mad tabi'i. Selanjutnya ada kutiba alalladzina min qablikum. Nah, kutiba kita baca biasa ya. Alladzina sama seperti tadi ya teman-teman, dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Zina ada ya sukun, kita baca 2 harokat panjangnya dinamakan dengan mad tabi'i. Lalu selanjutnya min qablikum, ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Kira-kira ada yang tahu nggak ya bacaan apa ya itu? Ya, itu adalah bacaan ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Berarti kita cara membacanya harus siap-siap ke huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya itu qaf, berarti kita siap-siap untuk mengucapkan huruf qaf. Seperti ini contohnya. Min qablikum. Dan samarnya selama 1,5 alif. Jadi tidak boleh langsung min qablikum, tapi min qablikum. Seperti itu ya teman-teman ya, dinamakan dengan bacaan ikhfa.
Selanjutnya ada qablikum, ada ba sukun di tengah kalimat, dinamakan dengan bacaan qalqalah sughra. Kenapa dinamakan sughra Ustazah? Ya, karena adanya di tengah-tengah kalimat. Kalau huruf qalqalahnya adanya di akhir kalimat, dinamakan dengan qalqalah kubra. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi nyampe min qablikum la'allakum tattaqun. Min qablikum, ada mim sukun bertemu dengan huruf lam. Bacanya jelas. Nah, itu dinamakan dengan bacaan idhar syafawi. Jadi tidak ada mendengung sama sekali. Bacanya harus jelas. Min qablikum la'allakum. Nah, maksudnya Ustazah itu ya, min qablikum la'allakum. Mim sukun bertemu dengan huruf lam. Itu bacanya harus terang dan jelas. Dinamakan dengan bacaan idhar syafawi. Diingat-ingat ya. Oke, kita lanjutkan lagi. La'allakum tattaqun. Ada mim sukun lagi atau mim mati lagi bertemu dengan huruf ta. Bacanya sama seperti tadi, harus terang dan jelas. Namanya juga sama, idhar syafawi ya. La'allakum tattaqun. Jadi membacanya bukan la'allakum tattaqun, bukan seperti itu ya, tapi harus jelas. La'allakum tattaqun. Nah, terakhir ada tattaqun, ada waw sukun. Waw sukun itu yang seharusnya kita namakan dengan mat tobi'i, panjangnya hanya 2 harokat. Karena ini letaknya di akhir kalimat atau wakof ya, sudah mau habis kalimatnya, ganti ayat. Nah, berarti kita membacanya harus 6 harokat. Dan bacaan itu dinamakan dengan mat arid lis sukun. Jadi membacanya harus tattaqun selama 6 harokat panjangnya. Itu dinamakan dengan bacaan mat arid lis sukun. Nah, itu tadi penjelasan tentang tajwid serta cara membacanya dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Sekarang Ustazah Kiki akan menjelaskan makna atau isi kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kita simak bersama-sama ya. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, artinya adalah wahai orang-orang yang beriman. Nah, berarti kalau kita sebagai umat Islam atau hamba Allah yang merasa beriman kepada Allah, diajak oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Allah mengajak kita sebagai orang muslim yang beriman. Kita lanjutkan ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Artinya kita sebagai umat muslim atau hamba Allah yang sudah pasti beriman kepada Allah, Allah itu sangat mewajibkan atau menyuruh kita, bahkan memerintahkan kita untuk berpuasa. Ya, jadi kalau merasa kita adalah hamba Allah yang sudah beriman, diwajibkan oleh Allah berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, artinya adalah sebagaimana orang-orang sebelum kamu juga diwajibkan untuk berpuasa. Artinya sebelum kita pun, sebelum umat Nabi Muhammad, Allah sudah menyuruh hambanya untuk berpuasa. Contohnya yaitu kaum Nabi Daud. Sampai dikatakan ada puasa Daud. Kita pun diperbolehkan puasa Daud hingga sekarang. Namun tetap Allah mewajibkan untuk orang-orang yang beriman atau kaum muslim, yang paling utama adalah puasa Ramadan. Selanjutnya, la'allakum tattaqun, supaya kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, anak-anak sendiri tahu nggak sih apa artinya bertakwa itu? Apa? Ya, jadi bertakwa itu artinya adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Jadi Allah sangat mewajibkan kita sebagai umat muslim yang beriman. Kalau kita merasa sudah beriman kepada Allah, artinya kita harus berpuasa Ramadan, supaya kita selain kita beriman, kita juga menjadi hamba Allah yang bertakwa, supaya Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semuanya sudah kita bahas. Tadi sudah kita baca bersama-sama. Tadi juga sudah Ustazah terangkan cara membaca beserta tajwidnya. Ustazah Kiki juga sudah menjelaskan makna serta isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, semoga dengan penjelasan Ustazah Kiki ini tadi, kita semua bisa mengambil hikmahnya, dan kita juga dijadikan oleh Allah salah satu hambanya yang bertakwa, sehingga Allah kelak akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.